Di mana disebutkan bahwa sekitar 2,2 miliar orang tidak punya akses. Kita punya tema sentral, dunia ini punya tema sentral, be the change to see the world. Hai Sobat PUPR, inilah podcast studio BBWS Brantas bersama saya Elisa Widya. Dan episode perdana ini sekaligus menandakan resmi launchingnya podcast studio BBWS Brantas dan juga sekaligus memperingati Hari Air Dunia yang ke-31 tahun di tahun 2023 ini. Untuk itu kita akan membahas dan berdiskusi mengenai Hari Air Dunia bersama dengan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Pak Hairudin, atau akrab kita panggil Pak Her ya, kita panggilnya Pak Her. Saya ingin mengucapkan sebelumnya selamat atas launchingnya podcast studio BBWS Brantas. Sebelum kita membahas bagaimana persiapannya Pak untuk podcast studio ini, cukup singkat ya kabarnya, 1 bulan saja kalau nggak salah Pak Her ya. Ya, jadi terima kasih. Jadi ruang ini sebenarnya emang kita desain khusus ya untuk ruang podcast. Dan ini saya kira tujuannya kita supaya apa yang kita buat selama ini, apa yang kita kerjakan itu bisa kita sampaikan ke publik, masyarakat Jawa Timur bisa tahu seperti apa pesan Pak Menteri, bahwa mungkin dengan cara kita menyampaikan itu di medsos itu bisa masyarakat bisa tahu, masyarakat bisa paham tentang apa sih tugas BPWS Brantas selama ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi bentuk dari ingin mendedikasikan kepada masyarakat bisa dapat terinformasikan dengan baik ya Pak Her ya. Baik, kita akan membahas mengenai Hari Air Dunia. Sebetulnya secara general terlebih dahulu ya Pak Her ya, Hari Air Dunia ini dimulainya sejak kapan sejarahnya? Sudah puluhan tahun ya Pak Her kalau nggak salah ya. Ya, jadi Hari Air Dunia ini pertama kali itu munculnya di sidang umum PBB di Rio de Janeiro di Brasil tahun 93. Kemudian mulai tahun 1994 Hari Air Dunia ini diperingati setiap tahun dengan tema yang bermacam-macam ya. Seperti tahun ini, tahun 2023 ini kita tahu tema sentralnya itu be the change. Be the change, menjadi agen perubahan. Jadi, agen kita harus berubah. Buatlah perubahan. Buat perubahan untuk melihat dunia ini masih hijau, masih bisa memberikan yang terbaik untuk kita. Ya baik Pak Her, saya akan bertanya mengenai Hari Air Dunia terlebih dahulu ya. Sebetulnya sejak kapan Pak Her Hari Air Dunia ini dimulai dan juga sejarahnya, sehingga nanti Sobat PUPR bisa tahu awal adanya Hari Air Dunia ini diresmikan. Ya, kalau kita lihat sejarah ya, jadi sidang umum PBB di Rio de Janeiro di Brasil itu tahun 93, sidang ke-47 ya. Nah, mungkin pada saat itu dunia sedang mengalami permasalahan air seperti sanitasi dan air bersih yang sudah cukup mendunia ya, eskalasinya sudah cukup besar, di mana disebutkan bahwa sekitar 2,2 miliar orang tidak punya akses untuk air bersih, sehingga PBB waktu itu mencanangkan untuk memperingati Hari Air Dunia. Nah, sejak tahun 94 mulailah kita peringati Hari Air Dunia ini dengan dengan tema yang berganti ya, berbeda-beda setiap tahun. Nah, tahun ini, tahun 2023 ini kita punya tema sentral, dunia ini punya tema sentral, be the change to see the world. Artinya kita harus segera membuat perubahan, kita jadi agen perubahan untuk mungkin kita berharap masih melihat dunia ini masih hijau, bisa memberikan manfaat yang lebih besar kepada kita semua. Karena persoalan air ke depan ini semakin serius, baik secara kuantitas meskipun masalah kualitasnya saya kira. Dan saya kira bukan cuma di Indonesia, seluruh dunia akan mengalami permasalahan ini. Jadi memang masalah air ini setiap tahunnya pasti akan ada masalah-masalah baru. Bagaimana kita
menanganinya dengan baik ya, karena sumber daya air ini tidak terbatas tapi bisa menjadi terbatas jika kita tidak melakukan pengelolaan dengan efektif dan tepat sasaran ya Pak. Sebetulnya kita memaknai Hari Air Dunia ini sendiri bagaimana Pak? Bahwa mungkin kita perlu untuk membentuk kesadaran bahwa air ini adalah sumber vital kehidupan seluruh ekosistem begitu. Ya, jadi kenapa kemudian ini diperingati setiap tahun ya untuk seluruh dunia ini. Hari Air Dunia ini kita peringati setiap tahun. Nah, ini lebih kepada kita ingin mengkampanyekan ini, kepada seluruh dunia bahwa betapa air itu sudah semakin kompleks persoalannya, menyangkut masalah kualitasnya tadi, kemudian masalah kuantitas. Nah, jadi mungkin dengan kegiatan seperti menanam dan terus menanam, kita bisa membuat perubahan ya. Karena mungkin tidak ada cara lain saya kira ya untuk menggantikan itu kecuali terus menanam dan menanam. Dan ini memang mungkin Kementerian PU ini termasuk yang paling gencar melakukan program penanaman ini. Di samping tentu saya kira kementerian lain seperti kehutanan yang memang punya tugas pokok ya. Tapi kami di Kementerian PUPR ini meskipun tugas kita lebih banyak ke infrastruktur ya, tapi kita juga selalu mengkampanyekan ini. Dan tahun ini target kita juga kembali menanam pada Hari Air Dunia ini. Begitu juga hari-hari besar seperti Hari Bakti Pekerjaan Umum, kita lakukan secara masif untuk menanam ini. Dan ini tidak formalitas, kita lakukan menanam dan kita pastikan itu bisa tumbuh dan kemudian bisa memberikan manfaat. Mudah-mudahan manfaatnya bisa berdampak di seluruh elemen ya yang terkait. Jika kita bertanya mengenai sebetulnya antusiasme masyarakat sendiri terkait dengan Hari Air Dunia, apakah Pak Her merasa partisipasinya sudah cukup tinggi atau memang perlu kita tingkatkan lagi kesadaran bahwa memang perlu untuk kita mengelola tidak hanya dari lembaga atau instansi terkait, tetapi juga kita perlu pentahelix dari masyarakat begitu. Bagaimana kalau menurut Pak Her? Ya, jadi sosialisasi kampanye ini memang saya kira penting ya. Contoh seperti membuat biopori ini ya, mungkin sebagian besar saya kira masyarakat itu belum tahu apa sih biopori itu. Masih asing ya? Ya, masih asing bagi mereka ya. Padahal sebenarnya itu kalau kita semua rumah tangga melakukan ini, saya kira dia bisa menekan genangan-genangan air yang mungkin kalau dia dikumpulkan akumulasinya bisa menyebabkan banjir mungkin di satu kompleks, di satu kawasan ya. Nah, dengan membuat biopori ini itu bisa menekan aliran permukaan. Dan manfaatnya lainnya mungkin dengan biopori ini kita bisa mengambil kembali apa yang masuk di situ menjadi pupuk di rumah tangga ya. Jadi menurut saya ini perlu terus kita lakukan mengkampanyekan ini. Nah, sehingga paling tidak mungkin semua rumah tangga sudah bisa membuat biopori gitu ya. Lebih di satu rumah tangga dulu ya. Mungkin dengan pipa PVC yang kita tancap secara vertikal dengan kedalaman 1 meter itu dengan diameter 10 cm itu udah bisa menjadi apa ya istilahnya gerakan yang bisa menekan aliran permukaan atau terjadinya banjir. Banjir. Kalau untuk penanaman bioporinya sendiri itu mungkin sebagian masyarakat masih ada yang awam begitu ya. Tadi Pak Her menyatakan di skala kecil rumah tangga terlebih dahulu. Sebetulnya penanam biopori sendiri itu seperti apa sih Pak bentuknya atau harganya? Mungkin orang biasanya melihat oke, kita harus punya sendiri-sendiri beli, harganya apakah itu mungkin terlampau mahal atau bagaimana? Iya, seperti di tahun ini ya, kita punya target di BPWS Berantas ini, Jawa Timur ini ya, kita punya target 1.300 kurang lebih ya. Jadi mungkin di sekitar kantor ini kita hanya bisa nanam berapa ratus gitu ya. Nah, ini sebagian kita harapkan teman-teman di balai lain seperti BPJN, Cipta Karya juga bisa melakukan itu dengan memberikan bahannya, kemudian bagaimana cara membuatnya. Nah, ini juga menurut saya ke masyarakat ini perlu kita kampanyekan ini, karena ya kalau kita beri mereka caranya membuat dan saya kira ini sudah tersebar luas ya, bisa kita akses pun
Mungkin lewat dari internet ya gitu lewat internet itu bisa kita penanaman akses ya, biopori. bagaimana cara membuat biopori dengan mudah gitu. Sebetulnya jika kita membahas mengenai mekanismenya atau secara teknis itu pemasangannya sendiri bagaimana? Mungkin ada beberapa sobat PUPR yang tertarik untuk bisa melakukan secara mandiri Iya. di rumah begitu. Saya kira sederhana, kita terlebih dahulu membuat lubang dengan alat sederhana ya, dengan kedalaman 1 meter itu, kemudian kita tancapkan secara vertikal itu dengan kedalaman 1 meter ya kurang lebih, dengan nanti kita tutup permukaannya, itu kita tutup. Diusahakan ini lebih rendah sedikit permukaannya daripada permukaan tanah, sehingga nanti air bisa mengalir ke biopori itu. Nah, di sepanjang pipa biopori ini juga ada resapan-resapan. Nah, kita harapkan nanti dengan masuknya air secara infiltrasi masuk, terjadilah pengisian air tanah di bawah itu, sehingga ini tidak saja menekan laju aliran permukaan sebenarnya, tapi itu bisa mengisi groundwater kita atau cadangan air di bawah. Jadi jika untuk kekeringan nanti kita ada katakanlah air cadangan begitu. Betul. Kemudian untuk sejauh ini bagaimana tahapan penanaman bioporinya, sudah berapa persen, Mbak? Ya, ini kita di penghujung Hari Air Dunia ya, kita harapkan ini target kita 1.300 ini. 1.300 sudah di wilayah di Jawa Timur. Jawa Timur yang disponsori oleh BBWS Berantas. Ini semua honor kita libatkan. Kita harapkan mereka langsung bisa membuat itu di kantor-kantor terlebih dahulu. Mungkin kalau ada pemukiman di sekitar kantor itu juga bisa kita harapkan mereka. Biasanya daerah resapan itu lebih dibutuhkan, mungkin ada sense of urgency-nya ke pemukiman padat penduduk ya Pak Her, betul. Karena mereka yang rawan terkena banjir, betul nggak Pak Her? Ya, jadi kan sebenarnya prinsipnya ini menekan aliran permukaan sebenarnya. Jadi kita lebih banyak membuat sehingga itu terjadi infiltrasi masuk ke dalam tanah ya. Luar biasa ya, menarik. Ya, jadi itu juga kalau kita bawa ke catchment yang lebih besar ya, sebenarnya itu seperti tegakan lah ya, seperti hutan lah ya. Nah, di tempat-tempat tertentu kita mungkin sudah kesulitan untuk menanam pohon ya. Nah, sehingga dengan cara biopori ini mungkin di lahan-lahan terbuka ini bisa membantu untuk mengurangi genangan-genangan sesaat yang biasanya terjadi pada saat puncak hujan. Mudah-mudahan ya, apa yang menjadi harapan dari penanaman biopori ini bisa targetnya tercapai dengan baik. Mungkin selain penanaman biopori Pak Her, apakah ada cara-cara atau upaya lain yang lebih familiar dengan masyarakat yang mudah juga dilakukan selain penanaman biopori? Ya, saya kira kalau yang lebih masif ya secara struktur ya kita lakukan tentu dengan infrastruktur pengendalian banjir seperti tanggul yang ada di sungai. Nah, kita lihat seperti di kota Surabaya inilah ya. Jadi kota Surabaya ini sistem pengendalian banjirnya ini sudah dikendalikan dengan terintegrasi satu sistemnya, seperti ada pompa, seperti ada busem, ada retaining basinnya, ada retention pondnya gitu ya, ada tanggul banjirnya. Nah, sehingga kalau terjadi puncak hujan dengan ekstrim gitu ya, yang terjadi mungkin ada genangan-genangan sesaat di beberapa tempat ya. Nah, mungkin hitungan jam, 1 jam selesai. Nah, ini akibat kondisi drainase kita juga udah penuh, kemudian busem juga mungkin sudah penuh. Nah, ini juga ada waktunya, ada prosesnya, sehingga mungkin harus dengan pompa, kita membuang dengan pompa. Nah, sehingga kota seperti Surabaya ini sistem pengendalian banjirnya sudah terintegrasi satu sistem. Sudah saling terintegrasi ya. Di titik tertentu ada pompa, kemudian ada yang berlebihan kita tangkap dengan retention pond tadi. Kemudian yang sepanjang drain ini kita harapkan itu bisa mengalir cepat melempar ke laut ya. Berdampak nggak Pak sejauh ini, karena sekarang lagi musim hujan ya, masih ada berita-berita yang beredar banjir bandang begitu. Kemudian masyarakat protes, wah ini banjir-banjir terus, sepertinya seolah-olah tidak ada penanganan. Sebetulnya penanganannya sudah ada ya Pak. Mungkin untuk apakah ada upaya-upaya ke depannya untuk lebih dapat tepat sasaran lagi atau
bendungan-bendungan lain begitu. Terakhir kabarnya Iya. juga meresmikan bendungan terpanjang ya Pak se-Asia Yang Tenggara ya. Bendungan Semantok Iya, ya. bendungan Semantok itu merupakan Ya, upaya jadi luar sebenarnya biasa. kalau lihat ya seperti contohnya seperti tahun kemarin ya banjir besar seperti di Trenggalek ya. Mhm. Trenggalek itu termasuk yang menurut saya kabupaten yang mungkin eskalasi banjirnya itu akan besar ya, sehingga Iya. nanti di situ ada bendungan Bagong, ada bendungan Tugu. Nah, kita harapkan dengan dua bendungan ini paling tidak sekitar 30% reduksi banjir di hulu itu bisa kita redam ya, bisa kita tangkap itu. Jadi di bendungan ini ada areal tangkapan yang kita siapkan untuk plat kontrol ya. Jadi selebihnya mungkin untuk irigasi, untuk air baku. Nah, bayangin Trenggalek itu yang berada di cekungan ya, dengan 13 sungai yang melempar ke kota Trenggalek itu. Ini kalau kita tidak buat satu sistem ini kan, meskipun kita sudah punya bendungan di hulu, ini masih ada air yang mungkin bisa mengenangi kota. Nah, sehingga selebihnya nanti inilah yang kita maintain dengan tanggul, mungkin dengan retention pond, mungkin sebagian yang harus kita pompa mungkin ya. Nah, kita lihat sistem di hilir Trenggalek ini ada sampai ke terowongan Neama yang melempar ke laut itu ya. Nah, ini kita buat satu sistem sehingga kita harapkan dengan selesainya infrastruktur yang kita sudah bangun ini minimal bisa meredam banjir sampai 60-70% ya. 60, Jadi perlu diingat bahwa tidak ada kota di dunia ini yang bebas banjir ya. Jadi kita dengan infrastruktur ini kita hanya bisa menekan berapa persen yang bisa kita tekan banjir itu. Jadi jangan sampai ada ini kok sudah dibangun infrastrukturnya komplit gitu ya. Nah, seperti contoh di Makassar banjir yang besar kemarin ya beberapa bulan yang lalu. Nah, saya kira kalau lihat kota Makassar itu mungkin termasuk salah satu kota dengan infrastruktur pengendalian banjir yang cukup lengkap. Dikendalikan oleh satu bendungan besar, kemudian ada waduk pengendali banjir dalam kota, drain dalam kota sudah cukup lengkap, ada 3 drainase induk, 5 saluran induknya. Nah, kok masih bisa banjir? Nah, saya kira ada kondisi tertentu di mana infrastruktur ini juga punya batas maksimal untuk katakanlah seperti tanggul. Kita mungkin desain Q25 yang datang Q100 ya. Jadi ada waktu di mana pengendalian banjir kita juga sudah pada tahapan maksimal. Tapi ya tetap bisa mengendalikan banjir itu secara maksimal. Jadi memang semua infrastruktur ini ada batas maksimalnya ya. Ini yang mungkin kurang terinformasikan Contoh ke seperti masyarakat. tanggul ya. Tanggul kita desain 50 tahun. Yang datang 100 tahun. Yang melimpas itulah mungkin yang kelebihan daripada yang desain infrastruktur kita. Nah, tapi melimpas ini kan ya sebenarnya biasa ya. Tidak selalu terjadi. Banjir 100 tahun hanya 1% kemungkinan terjadi setiap tahun. 50 ya kemungkinan 2% kejadiannya seperti itu. Nah, banjir tahunan itu mungkin banjir 2 tahunan. Nah, itulah yang harus kita kendalikan. Sehingga infrastruktur pengendalian banjir itu minimal kita desain dengan Q25 tahun. Artinya dengan dibawa Q25 itu sudah bisa kita kendalikan seperti kota besar seperti Surabaya, Semarang, Makassar, atau ibu kota Jakarta ya. Jadi mengapa seperti itu? Ya kita lihat kondisi dulu dan sekarang udah berbeda. Catchment sekarang udah berbeda. Mungkin catchment dulu masih tertutup hutan ya. Sehingga dengan Q5 tahun mungkin sudah cukup ya. Tapi sekarang dengan kondisi catchment yang sudah berubah cukup masif ya. Ya saya kira kita juga di hilir ini juga harus memperhitungkan, termasuk kita memperhitungkan saat puncak hujan di bendungan itu kita ada rule atau SOP bendungan yang harus kita turunkan. Nah, kita siapkan untuk menunggu banjir itu. Mengapa kita turunkan? Ya kita siapkan untuk tampungan banjir itu tadi. Nah, kalau dia selalu penuh, nah kita tidak punya areal untuk tampungan banjir itu. Seperti contoh kayak Semantok lah ya. Semantok itu ya kita harus siapkan sekian juta di atas itu, yang paling atas itu untuk plat kontrol. Nah, pertama kita jaga safety-nya bendungan sehingga bisa tetap beroperasi, tidak terjadi aliran permukaan dan lain-lain.
Jadi pembangunan infrastruktur untuk mengatasi banjir, kemudian juga untuk penanaman biopori, pohon dan sebagainya itu memang harus selalu ditegakkan ya Pak ya. Tapi untuk fokusnya sekarang memperingati Hari Air Dunia yang ke-31 tahun akan lebih fokus ke infrastruktur atau lebih persennya banyak kepada penanaman biopori, Pak Her. Ya, tahun ini juga kita ada penanaman pohon, ada kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial ya. Jadi kita lakukan seperti donor darah, kemudian pembuatan biopori dan lain-lain. Saya kira ada kegiatan olahraga juga kita lakukan tahun ini. Ya baik, jadi akan ada rangkaian kegiatan dan semuanya tentu bertujuan untuk bisa memberikan yang terbaik mengenai penanganan banjir dan pengelolaan sumber daya air. Baik Pak Her, untuk tantangan kedepannya apa Pak? Dalam rangka Hari Air Dunia ini tentunya akan ada kendala-kendala, kemudian tantangan ke depan, kira-kira bagaimana yang akan dilakukan? Ya, saya kira ke depan ini kan semakin kompleks persoalan ini ya. Ya betul. Perubahan iklim yang mungkin ya semakin ini, jadi seperti tahun ini ya, nanti ini akan ada El Nino ini, jadi musim kering ini agak berkepanjangan. Nah, saya kira tantangan-tantangan seperti ini ketika musim kemarau bisa jadi lebih panjang, kemudian kalau musim penghujan bisa lebih ekstrim gitu ya. Nah, saya kira tantangan-tantangan seperti ini harus kita antisipasi dengan tentu saya kira pada saat kering seperti contoh ya, kita harus menyiapkan pembuatan sumur untuk membantu masyarakat mungkin daerah-daerah yang kering. Begitu juga menghemat air di bendungan pada saat puncak musim kering dia. Jadi di akhir musim penghujan kita harapkan tangkapan air di bendungan itu bisa maksimum, sehingga nanti bisa kita harapkan bisa kita manfaatkan di puncak musim kemarau. Nah, sebaliknya, ketika terjadi ekstrim ini ya, seperti hujan ekstrim atau terjadi banjir, nah saya kira ini infrastruktur kita harus lebih siap dalam hal menangani banjir ini. Seperti tadi, pola operasi bendungan yang harus betul-betul kita laksanakan dengan baik. Kapan saatnya kita lepas, kapan saatnya kita pertahankan air itu sehingga tetap ada ruang untuk pengendalian banjir di bendungan. Amin, itu. Mudah-mudahan ya Pak bisa terrealisasikan dengan baik ya Pak Her ya. Baik, sebelum kita mengakhiri mau tanya dulu nih Pak, harapannya di Hari Air Dunia apa Pak? Kita kan slogannya tadi dikatakan di awal ya, be the change to see the world. Jadi apa harapannya Pak? Dengan Hari Air ini ya saya kira kita jadikan momen untuk kampanye nih ya, seperti kampanye gitu untuk menyuarakan, menggalakkan. Seperti contoh seperti pembuatan biopori ini, penanaman pohon. Mungkin hari ini kita yang menanam. Kementerian lembaga sibuk menanam ya. Nah, ini kan baru kita ini. Nah, kita harapkan ini melibatkan semua orang, melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat ini juga harus tahu betul ya bahwa kita sedang menghadapi permasalahan ini yang semakin kompleks. Nah, mereka juga bagian daripada untuk partisipasi, bagian dari semua elemen-elemen yang terkait. Nah, bagaimana membuat mereka sadar tentang ini? Saya kira ini terus kita kampanyekan bahwa menanam dan menanam, teruslah menanam dan menanam. Karena satu waktu kita bisa dapat hasil daripada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi harus terus menanam dan kita bentuk kesadaran bersama. Betul. Sehingga kita berjalan seiringan dan saling berkesinambungan dan bersinergi. Begitu juga hal-hal kecil saya kira, seperti bagaimana mengajak mereka tidak membuang sampah ke saluran air. Nah itu masih penyakit ya, masih banyak ya. Dengan sampah itu mungkin bisa menyumbat saluran sehingga bisa menyebabkan banjir gitu ya. Itu mungkin salah satu sosialisasi. Kampanye seperti itu mungkin pada saat Hari Air Dunia ini kita berikan pemahaman kepada masyarakat sehingga kita tidak sendiri. Kan tidak elok kalau kita bersih-bersih sungai, kita yang masuk kemudian kita yang melakukan kemudian mereka menonton gitu ya. Betul. Nah,
bagaimana melibatkan mereka sehingga mereka merasa bahwa mereka juga butuh itu. Kita harus ada kalau kesadaran. mereka yang membuang sampahnya kemudian kita yang bersihkan, ya saya kira tidak elok gitu ya. Mereka tahu ternyata tidak bisa membuang sampah di drain, di saluran drainase banjir itu sehingga tidak menghambat banjir. Mungkin kampanyenya bisa tidak secara konvensional tapi pendekatannya lebih kekinian karena zaman sekarang era sudah berubah ya Pak Her. Jadi kalau sekedar formalitas katakanlah di awal orang sudah tidak perlu ikut, tapi mungkin dengan pendekatan yang lebih kekinian. Terutama generasi milenial ini saya mereka kira kritis rata-rata loh Pak Her. Mereka menyadari betul ya bahwa betapa lingkungan ini sudah menjadi problem yang sangat kompleks. Mudah-mudahan terlibat untuk partisipasi, tidak hanya mengkritik atau memberi saran tetapi juga turun tangan begitu harapannya. Baik Pak Her, untuk mengakhiri perbincangan hari ini mungkin ada petua-petua atau pesan-pesan begitu untuk Sobat PUPR terkait Hari Air Dunia yang ke-31 sekaligus untuk pengelolaan sumber daya air kita. Silakan Pak Her. Saya kira menanam ini bukan kita lakukan baru pada peringatan Hari Air Dunia tahun ini. Banyak sekali kegiatan-kegiatan seperti Hari Bakti Pujaan Umum, kita menanam 1.000, 2.000, mungkin sudah sekian banyak pohon yang kita tanam. Nah, kita harapkan bahwa kegiatan ini tidak formalitas saja. Kita akan cek kembali berapa yang kita sudah tanam, berapa persen yang tumbuh. Begitu juga dengan pembuatan biopori. Kita harapkan ini tidak formalitas saja kita lakukan, tapi ini bisa kita lakukan secara serius. Sehingga bisa berdampak kepada masyarakat. Nah, untuk menutup bincang-bincang ini saya ada satu pantun. Waduh, ada satu pantun. Apa nih Pak? Jalan-jalan ke Pasar Turi. Waduh, cakep. Jangan lupa membeli baju buat istri. Waduh, cakep. Mari galakkan penanaman pohon dan pembuatan biopori. Mantap. Agar bumi tetap lestari. Luar biasa. Menjaga bumi tetap lestari. Terima kasih Pak Her atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi diskusi kita hari ini dapat bermanfaat untuk Sobat PUPR dan teman-teman semua. Dan saya Elisa Widya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di podcast studio BBWS Berantas berikutnya. Bye.